Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus membentuk para murid. Tuhan adalah sebagai guru, itu mau mengajarkan kepada para muridnya tentang kerajaannya. Tentang bagaimana memperluas kerajaannya. Bagaimana menggembalakan domba-dombanya. Bagaimana menjadikan semua bangsa muridnya. Bagaimana tentang alam roh melawan iblis, Lucifer dan antek-anteknya. Menceritakan peperangan yang sebenarnya, yang tidak bisa terlihat secara jelas di dalam perjanjian lama. Nah, perjanjian lama tidak pernah sedetail perjanjian baru menyampaikan tentang lawan sesungguhnya adalah iblis. Itu yang terjadi sama Adam dan Hawa. Mereka tertipu, digoda oleh iblis sehingga memakan buah pengetahuan itu. Tidak sedetail itu disampaikan tentang bagaimana iblis, Lucifer dan antek-anteknya. Saudara Petrus sendiri mengalami. Dia adalah bagian dari perjanjian lama. Dia tidak menyadari bahwa iblis sedang beberapa kali menipunya. Sehingga Yesus pernah menyatakan, nyala iblis. Ketika saudara Petrus menyatakan bahwa Tuhan tidak akan mati. Padahal Tuhan sudah menyatakan bahwa dia akan mati di kayu salib. Itu yang terjadi. Dan kita tahu sesudah Petrus sadar, dia tuliskan ayat yang terkenal, 1 Petrus 5 ayat 8. Waspada dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, sama seperti singa yang mengaum-ngaum yang siap menerkam siapa yang dapat diterkamnya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, itu di ayat 9-nya. Jadi perjanjian baru sangat jelas terbuka. Bagaimana iblis Lucifer yang memberontak itu sudah dibuang, dikalahkan, dan dia selalu berusaha untuk menghancurkan, menggoda. Yesus sendiri mati dibunuh oleh karena pelintiran daripada iblis. Sehingga Yesus mengatakan di kayu salib, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi para murid ini sengaja dibentuk Tuhan untuk menyampaikan kebenarannya. Selama 3,5 tahun dia mendidik siang dan malam, mengajarkan, dan semua dinyatakannya secara terbuka. Tidak merupakan perumpamaan. Dia didik demikian kerasnya sehingga mereka berubah hatinya. Itu yang terjadi kepada para murid. Mereka menjadi kecil dalam di sini bukan pengertian kecil jumlah, kecil secara fisik, tapi kecil secara ego. Itu yang dikatakan Yohanes Pembaptis, Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Kecil di situ bermakna bukan kecil secara jasmani, tapi kecil secara rohani. Paulus pernah dinyatakan Tuhan, di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ketika dia ada duri dalam daging, artinya lemah secara kekuatan. Hanya kekuatan Tuhan yang diandalkan. Kita perhatikan di dalam Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa. Ada kuasa, saudara, dikasih Tuhan kepada para muridnya. Kuasa itu untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kuasa ini berbeda dengan apa yang disampaikan di Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Tidak spesifik disampaikan oleh Tuhan kuasa itu bagaimana. Tetapi kalau di Matius 10 ayat 1 kepada para muridnya sangat jelas dikatakan untuk mengusir roh-roh jahat, dan pasti. Untuk melenyapkan segala penyakit, dan pasti. Segala penyakit, saudara, segala kelemahan.
Ini yang terjadi. Ini yang dilakukan oleh saudara Petrus ketika dia bertemu dengan seorang lumpuh di depan bait suci, bait Tuhan. Itu kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan untuk kita. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Tuhan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Tuhan, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah pada orang yang masuk ke dalam bait Tuhan. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Tuhan, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Tuhan, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Sangat jelas prakteknya di dalam Matius 10 ayat 1 ini yang dilakukan saudara Petrus kepada seorang yang lumpuh di depan gerbang bait Tuhan. Mujizat itu terjadi, kesembuhan itu terjadi. Itu juga yang dilakukan oleh saudara Paulus ketika dia diganggu oleh seorang wanita yang mempunyai retonong. Itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 8. Saya bacakan untuk kita. Ayat 16 dikatakan, "Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai retenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, 'Orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan.' Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, 'Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini.' Seketika itu juga keluarlah roh itu." Sangat jelas saudara. Saudara Paulus sedang pergi menginjili, tetapi iblis tidak suka, sangat membenci. Dia pakai seorang wanita yang mempunyai retenung, sehingga dia mengganggu terus. Dan Paulus tidak tahan dan dia tengking di dalam nama Yesus. Retonong itu keluar dari wanita itu. Matius 10 ayat 1 itu sangat jelas. Paulus juga adalah murid Yesus. Dia murid yang ke-13. Dia tidak dibina oleh Tuhan di dalam Tuhan sebagai anak manusia datang, tapi Tuhan yang roh. Karena dia bukan bagian dari 12 murid. Dia murid sesudah Yesus bangkit ke surga. Jadi sangat jelas terlihat saudara, apa yang dialami oleh para murid. Mereka bisa merasakan bagaimana kuasa Tuhan yang diberikan itu benar-benar terjadi. Setan-setan pergi, segala penyakit disembuhkan, dan segala kelemahan dilenyapkan. Di dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai 5, di mana dikatakan di sana tentang bagaimana seorang murid, "Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. 5, Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang." Tuhan memberikan lidah seorang murid kepada kita untuk memberi kekuatan kepada yang lemah. Itu tugasnya. Memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ia mempertajam pendengaran kita.
Mempertajam pendengaran artinya suara Tuhan akan jelas terlihat. Suara iblis yang dulu sering kita dengar sebelum mengenal Tuhan, itu semakin kita pahami, semakin kita mengerti. Sehingga kita tidak bisa lagi dipelintirkan oleh iblis. Seperti apa yang dialami saudara Petrus. Dia pernah dipelintirkan iblis. Sehingga Yesus sampai menyatakan, enyahlah iblis dari hadapan saudara Petrus dienyahkan. Ketika Petrus menyatakan bahwa itu tidak akan terjadi kepada Yesus, ketika Yesus menyatakan bahwa dia akan dibunuh. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi telinga kita dibersih-bersihkan, dikuduskan oleh Tuhan sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan sangat jelas sebagai seorang murid, saudara. Jadi murid Tuhan itu diberikan suatu khusus oleh Tuhan, diajarinya. Jadi kita harus belajar sungguh-sungguh menjadi murid. Ayat 5, Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Membuka telinga untuk mendengar suara Tuhan, mendengar perintahnya, apa yang harus dikerjakan, dan apa yang dilakukan selanjutnya. Di dalam Matius 11 ayat 25-26, saya bacakan untuk kita. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh Tuhan, dia tidak sampaikan kepada orang bijak dan pandai. Kenapa? Orang bijak dan pandai mempunyai pengetahuan yang berbeda dengan pengetahuan Tuhan. Sehingga di sana dikatakan, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil di sini pengertiannya bukan bentuk kecil fisik atau jumlah yang sedikit, tapi kecil secara ego sesudah menyangkali diri, saudara. Karena itu Yohanes mengatakan di dalam Yohanes 3:30, biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Artinya kecil secara ego. Keakuannya semakin kecil, keakuan Tuhan semakin besar. Itu yang harus terjadi. Supaya Tuhan nyatakan kepada kita apa-apa yang mau disampaikannya. Kalau kita merasa besar, itu tidak akan terjadi. Itulah sebabnya kepada orang kaya yang datang kepada Yesus yang menyatakan, apa lagi yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu. Tuhan katakan jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta dan lain-lain. Dia katakan itu sudah aku lakukan. Dia orang kaya. Tuhan Yesus katakan juallah segala hartamu. Baru berikan kepada orang miskin. Baru datang kepadaku. Dia sulit menerima itu. Karena dia kaya dan banyak hartanya, dia menangis. Karena apa, saudara? Dia tidak bisa karena hartanya itu sudah mengikatnya. Dia sulit untuk menjadi kecil, menjadi egonya. Tidak ada lagi kekuatannya. Di mana orang kaya bisa membeli semuanya dengan gampangnya. Kalau dia sakit, dia bisa mencari dokter yang baik, rumah sakit yang baik, obat yang baik. Dan itu menjadi kekuatannya. Tapi Tuhan mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya, menjadi egonya kecil, barulah kuasa Tuhan terjadi. Itu yang disampaikannya di dalam Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan-setan, bangkitkan orang mati, engkau sudah diberi dengan cuma-cuma, maka berikanlah dengan cuma-cuma. Kuasa itu sempurna dikasih Tuhan. Tanpa bayaran, tanpa obat. Mujizat terjadi. Diberikan oleh Tuhan cuma-cuma. Bagi murid-murid Tuhan. Wah, kalau sudah diberi dengan cuma-cuma kesehatan itu, berarti mujizat itu terjadi dengan sempurna, saudara.
Saya berulang kali menyampaikan bahwa saya pernah sakit ayan, sakit lever, benar-benar sempurna kesembuhan itu saya rasakan. Mujizat itu terjadi ketika saya menyangkali diri, menyatakan Tuhan, kalau Tuhan mau pakai silahkan. Itu yang membuat saya menjadi sembuh dan tidak terjadi kematian. Ayat 26 di Matius 11 ayat 26. Ini ayat yang penting saudara yang harus kita perhatikan. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi menjadi kecil saudara, ego kita, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Kalau sudah berkenan kepada Tuhan, berarti apa saudara? Berkat itu akan mengalir, hikmat itu akan mengalir, penyelesaian masalah itu akan terjadi kepada kita, kepada orang lain. Karena itu Matius 10 ayat 8 sangat jelas. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Usirlah setan-setan. Kau sudah diberi dengan cuma-cuma, maka berikanlah dengan cuma-cuma. Artinya apa? Kuasa Tuhan itu diberikan kepada para murid. Seperti apa yang dinyampaikannya dalam Matius 10 ayat 1. Kuasa yang ada pada Tuhan diberikan kepada murid, dan itulah yang disalurkan kepada yang dilayani. Jadi orang-orang tergantung kepada para murid. Tapi para murid tergantung kepada Tuhan. Berhubungan langsung dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, alangkah baiknya saudara tidak bergantung kepada manusia, kepada para murid, tapi sepenuhnya bergantung kepada Tuhan sehingga langsung saudara merasakan mujizat itu. Tidak melalui perantara orang lain, tidak melalui perantara para murid. Itulah tugas sebagai murid Tuhan, untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridku, kata Tuhan. Bukan murid saya pribadi. Saya pribadi dalam pelayanan selalu saya dorong kepada orang-orang yang saya layani untuk belajar langsung kepada Yesus, menjadi muridnya yang sejati, bukan menjadi murid saya. Banyak orang membuat yang dilayaninya menjadi muridnya, tergantung kepada dirinya, bukan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di bawah bayang-bayangnya, bukan di bawah bayang-bayang Tuhan. Itu yang terjadi banyak saudara. Dan akhirnya persoalannya yang harusnya bisa diselesaikan sendiri tidak terjadi. Karena orang-orang dewasa lah yang bisa menyelesaikan masalahnya. Tetapi anak kecil tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Harus dibantu orang lain. Jadi saudara yang saya kasihi dalam Yesus, saudara lah yang mengambil sikap untuk belajar sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yesus. Supaya berkat-berkat itu mengalir kepada saudara. Tidak melalui orang lain. Di dalam Matius 10 ayat 42 sangat jelas di sini dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sangat jelas saudara yang dikasihi Tuhan. Seseorang yang memberi air sejuk secangkir saja kepada orang kecil, karena ia adalah murid Tuhan, muridnya, ia tidak kehilangan upahnya. Jadi yang kecil pengemahannya adalah orang-orang yang mau menjadi murid Tuhan. Kecil di situ, kembali saya ulangi, kecil adalah egonya, keakuannya, tetapi keakuan Tuhan yang menjadi besar. Jadi bukan kecil secara fisik seperti yang digambarkan orang lain, yang disimpulkannya kecil secara jumlah, keliru besar saudara. Tuhan itu tidak pernah berbicara hal-hal jasmani. Kalaupun dia berbicara hal jasmani, dia berbicara tentang perumpamaan. Untuk menggambarkan tentang kerajaannya, tentang alam roh. Jadi keliru saudara kalau menyatakan kecil di situ adalah kecil dalam bentuk jumlah. Itu yang dinyatakan Tuhan kepada para muridnya. Di Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu.
Kawanan kecil dinyatakan Tuhan pada pertengahan pemuritan yang lakukannya kepada para muridnya. Bukan sejak awal dia menggembalakan mereka. Bukan sejak awal dia memuridkan mereka. Tapi di Lukas 12. Artinya apa saudara? Ini punya makna tersendiri. Sesudah mereka menyangkali diri. Mereka menjadi kecil egonya. Sudah ego Tuhan yang besar. Sehingga terjadilah mereka disebut Tuhan kawanan kecil. Bukan arti ini suatu kelompok. Ini artinya kawanan yang orang-orang egonya sudah menjadi kecil. Karena Bapamu berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Orang-orang kecil lah yang diberikan Tuhan kerajaan itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tanpa kita mau mengecilkan diri secara ego, hikmat Tuhan itu tidak akan pernah mengalir. Dari diri kita yang harus belajar mau menyangkali diri secara sungguh-sungguh, menjadi kecil. Kalau saudara mempunyai pergumulan, gangguan penyakit, persoalan apapun itu dan belum selesai-selesai, belajarlah untuk menjadi kecil. Belajar merendah terus, sehingga ego-ego itu semakin kecil, dan kuasa Tuhan itu akan pasti tergenapi. Seperti yang dinyatakannya kepada saudara Paulus. Di dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Dalam lemah, pengertiannya adalah tidak mempunyai kekuatan yang besar lagi. Sudah lemah, hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Lemah di sana bukan lemah secara fisik, tapi lemah secara ego, lemah secara kekuatan. Sehingga benar-benarlah kuasa Tuhan Yesus yang maha dahsyat itu menjadi turun menjadi sempurna. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menginginkan kita menjadi murid-Nya. Mungkin awalnya saudara adalah muridnya hamba Tuhan lainnya. Seperti apa yang dialami oleh saudara Petrus dan Andreas saudaranya, yang tadinya mereka adalah muridnya Yohanes Pembaptis. Tapi berjalannya waktu, mereka meninggalkan murid manusia. Mereka berguru langsung kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak pernah lagi kembali kepada Yohanes Pembaptis. Mereka terus mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Dan itu perbedaan sekali. Murid-murid Yohanes sendiri tidak pernah mengusir setan, tidak pernah melakukan kuasa mujizat dari Tuhan, karena mereka muridnya Yohanes. Yohanes tidak punya kuasa itu sedahsyat kuasa yang diberikan kepada murid. Para murid mempunyai kuasa diberikan oleh Tuhan untuk melenyapkan segala penyakit, melenyapkan segala kelemahan, dan mengusir setan-setan. Itu yang terjadi kepada para murid. Jadi kepada para murid, dia mempunyai perbedaan khusus dengan umat. Berbeda dia dengan Yohanes dan para muridnya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, menjadi murid Tuhan Yesus itu adalah kita kerjakan. Kita belajar untuk sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan. Supaya apa yang dilakukannya, apa yang dinyatakan oleh Tuhan, itu bisa kita alami, itu bisa terjadi. Baik mujizat itu diberikan dengan cuma-cuma, baik juga melayani orang, kuasa Tuhan bisa diberikan dengan cuma-cuma, termasuk juga di dalam menjadikan semua bangsa murid Tuhan, termasuk di dalam juga menggembalakan domba-domba Tuhan. Menjadi murid sejati. Tidak lagi di bawah bayang-bayang murid lainnya. Tidak di bawah bayang-bayang hamba Tuhan lainnya. Tapi murni di bawah bayang-bayang Tuhan Yesus. Menjadi hamba sepenuhnya. Menjadi murid sepenuhnya. Seperti yang terjadi kepada Petrus dan Andreas yang meninggalkan saudara Yohanes Pembaptis. Kiranya ini menjadi berkat penuh buat kita semua. Salam kasih persaudaraan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.